Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Nadia Rihana akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas tentang transformasi geometri dalam materi pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 SMA. Langsung saja, check it out. Baik teman-teman, di sini saya sudah tampilkan media pembelajaran kita terkait materi transformasi fungsi. Tapi sebelum kita masuk membahas materinya, saya akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran materi kita kali ini. Nah, pertama dan yang paling utama tentunya dalam memahami materi, kita harus setidaknya memahami dulu konsepnya. Konsepnya ini seperti apa sih? Lalu setelah kita paham konsep, barulah kita akhirnya dapat menentukan aturan atau rumus untuk materi tersebut. Dalam hal ini, kita dapat menentukan rumus untuk setiap jenis transformasi fungsi. Dan terakhir, ketika kita benar-benar mengamalkan, ketika kita benar-benar mendalami materi tersebut, kita tentunya pasti mampu memodelkan materi transformasi fungsi ini ke dalam fenomena dunia. Oke, maka selanjutnya kita langsung saja ke definisi transformasi fungsi. Nah, sebelum saya membahas pembagian dari transformasi fungsi, yang ada 4 seperti gambar yang saya cantumkan di samping ini, kita harus setidaknya tahu apa sih transformasi fungsi itu. Jadi, transformasi fungsi itu definisinya secara istilah itu seperti ini. Tapi di sini saya akan memberikan pemaparan secara sederhana saja. Oke, jadi singkatnya transformasi fungsi itu adalah mengubah sesuatu, tetapi bendanya itu tetap sama. Oke, misalkan ibarat saya punya sebuah benda, di sini saya ambil contoh yaitu pulpen, pena. Ketika pena ini saya letakkan awalnya di sini, kemudian saya ingin menggesernya ke kiri seperti ini. Ketika saya geser, bendanya ini apa? Bendanya tetap pena, tetap sebuah pena, tetapi yang berubah hanyalah letaknya. Letak awalnya di sini, kemudian setelah digeser adalah di sini. Nah, itu tadi adalah konsep dari transformasi fungsi, di mana yang berubah itu hanya letaknya, atau bisa juga arahnya, atau bisa juga ukurannya, bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, mari kita bahas lebih rinci lagi untuk translasi atau kerja sambung, lalu refleksi atau pencerminan, rotasi atau pertukaran, dan dilatasi atau mengubah ukuran alias memperbesar atau memperkecil. Jadi kita masuk ke jenis yang pertama yaitu translasi. Translasi yaitu memindahkan grafik secara horizontal atau vertikal tanpa mengubah bentuk grafik. Oke, di sini saya sudah tampilkan bentuk umumnya. Bentuk umum persamaannya yaitu Gx sama dengan Fx dikurang 4 ditambah D. Di mana Gx ini adalah lambang dari fungsi hasil transformasinya atau bayangan. Kemudian A ini adalah pergeseran secara horizontal atau ke kanan dan ke kiri, di mana ketika kita geser ke kanan dia nilainya positif, lalu ke kiri nilainya negatif. Dan B adalah pergeseran secara vertikal. Vertikal itu artinya ke atas dan ke bawah, teman-teman. Ketika kita geser ke atas, nilainya itu positif. Kemudian ketika ke bawah, maka nilainya negatif. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal dari transformasi translasi. Di sini saya memang menyertakan 2 contoh soal untuk setiap jenis transformasi fungsi, namun saya hanya akan menjelaskan contoh pertama saja, teman-teman. Jadi, saya sediakan contoh kedua ini untuk latihan soal teman-teman secara mandiri. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 4 digeser 2 langkah ke kanan. Tentukan bayang. Oke, di sini saya sudah tampilkan. Saya sudah menyediakan penjelasannya. Oke, dari
definisi translasi yang kita baca sama-sama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan bayangan, maka kita harus menjumlahkan titik asal atau TR dengan translasinya atau T. Dimana jika kita modelkan dalam matriks menjadi Xn, ya Xn sama dengan X ditambah 2, 0. 2, 0 ini adalah AB-nya atau pergeserannya ya guys, translasinya. 2, kenapa 2? Karena kita tadi ketahui pada soal dia digeser 2 langkah ke kanan. 2 langkah ke kanan, maka nilainya positif. Kemudian pada soal tidak diketahui pergeserannya secara vertikal, maka B-nya kita anggap 0. Oke, maka setelah kita jabarkan, untuk X dan Y-nya menjadi X sama dengan X aksen dikurang 2, lalu Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, lalu kita tinggal substitusikan saja ke dalam fungsi awal yang kita ketahui dalam soal, yaitu fx atau y sama dengan 2x tambah 4. Nah, kita ganti setiap y menjadi y aksen, dan setiap x menjadi x aksen dikurang 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 2x aksen dikurang 4. Tambah 4, maka y aksennya sama dengan 2x aksen. Nah, ini adalah hasil akhir dari translasi setelah digeser 2 langkah kanan tadi. Jadi, ketika kita bentuk dalam permodalan fungsi, maka Gx-nya sama dengan 2x. Oke, ini adalah bentuk visualisasi fungsinya setelah dan sebelum digeser. Sebelum dan setelah digeser. Oke, untuk fungsi awalnya saya buat di warna hitam ini teman-teman, kemudian yang fungsi hasil translasinya yang warna biru ini. Oke, seperti ini bentuknya. Dan karena ini fungsi linear, maka dia bentuknya lurus ya teman-teman. Oke. Nah, dan untuk contoh soal kedua tadi, saya akan tetap menyertakan jawabannya sebagai perbandingan teman-teman dalam hal menjawab soal tadi. Namun teman-teman bisa pause dulu agar bisa menjawab mandiri terlebih dahulu. Jadi di sini saya menyediakan jawaban dari soal tersebut ya. Nah, ini dia contoh soalnya, jawaban dari contoh soal kedua tadi. Ini hasilnya ya teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut saja ke transformasi fungsi yang selanjutnya, yaitu refleksi. Refleksi apa? Refleksi itu adalah pencerminan suatu fungsi atau grafik terhadap garis tertentu. Bisa pada sumbu X, sumbu Y, atau garis lain, sehingga dia menghasilkan bayangan yang simetris, seperti halnya kita bercermin. Nah, ketika kita bercermin kan bayangan kita itu tetap simetris ya teman-teman, walaupun dia jadi tercermin. Oke, nah di sini kita dapat persamaan umumnya, di mana jika refleksi terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan min F X. Kemudian jika terhadap sumbu Y, Y sama dengan F min X. Lalu ini, ini akan saya jelaskan di sini. Nah, ini. Tadi kita ketahui ini bentuk persamaannya, tapi kita harus tahu dulu dari mana dapatnya bentuk persamaan itu. Oke. Jadi misalkan dalam jika pada garis X sama dengan H, pada garis horizontal ini X sama dengan H. Jika kita misalnya mengetahui pada soal X-nya sama dengan sekian, maka dia berlaku seperti ini grafiknya. Ketika fungsi awalnya diletakkan di sini, maka pencerminannya jadi seperti ini, di bawahnya dia jadinya. Oke. Bentuknya tetap simetris, tapi dia menjadi di bawahnya gitu. Mencerminkan ini hasil pencerminannya, maka dari grafik tersebut, dari visualisasi ini, kita dapat menemukan bentuk persamaannya menjadi Gx sama dengan F2H dikurang K. Oke. Kemudian untuk yang garis Y sama dengan K terhadap garis Y sama dengan K, ketika kita
taruh fungsi awalnya di sini, maka pencerminan fungsi hasil refleksinya seperti ini. Maka dari grafik ini kita dapat menentukan bentuk persamaannya menjadi Gx sama dengan 2K dikurang Fx. Fx ini kita anggap Y-nya. Seperti ini. Kan? Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, pada contoh soal transformasi refleksi ini, pertama diketahui diketahui fx sama dengan x ditambah 2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x. Tentukan bayangan. Oke, kita diminta untuk menentukan bayangan hasil refleksi pada sumbu x. Maka jika pada sumbu x kita sudah dapat tadi persamaannya adalah minus fx. Kita tinggal substitusi aja fungsi awalnya ke minus fx ini. Menjadi, ketika kita tahu kan tadi fungsi awalnya adalah fx sama dengan x tambah 2. Maka kita tinggal dikalikan dengan minus. Hasilnya kita dapati gx atau fungsi hasil refleksinya sama dengan minus x minus 2. Oke, ini adalah bentuk visualisasinya ketika fungsi x tambah 2 yang berwarna hitam ini kita cerminkan terhadap sumbu x, maka menghasilkan fungsi minus x minus 2 seperti pada fungsi linear berwarna biru. Oke. Nah, kemudian seperti tadi, untuk contoh soal nomor 2, ini saya akan tetap menyertakan jawabannya untuk perpengingan teman-teman dalam menjawab. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa pause dulu. Nah, kita langsung lanjut ke transformasi rotasi. Rotasi adalah perputaran atau perputaran pada grafik fungsi terhadap suatu titik pusat. Bisa dia titik O 0,0 atau titik lain, misalnya titik A, B. Kemudian dengan sudut dan arah tertentu yang mengubah posisi koordinat titik-titik pada grafik tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Jadi yang berubah hanyalah arahnya, kan? Oke, di sini kita ketahui persamaannya ketika rotasi terhadap titik 90 derajat, rotasi di 90 derajat, atau minus 270 derajat, maka Gx-nya sama dengan minus Fx. Lalu ketika pada titik 180 derajat atau minus 180 derajat, maka Gx-nya sama dengan minus F minus X. Oke. Nah, di sini saya sertakan contoh soalnya. Untuk rotasi saya akan membahas keduanya karena ini satu paket ya teman-teman. Oke. Di sini kita ketahui soalnya adalah tentukan persamaan bayangan dengan rotasi 90 derajat dan 180 derajat di titik pusat 0,0 dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 6. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini akan saya baiklah. Ini akan saya jelaskan sekilas saja ya teman-teman. Oke, untuk nilai rotasi pada titik pusat 0,0 ya, terdapat dua kondisi ketika dia jarum jam dan ketika dia berlawanan arah jarum jam. Untuk nilai 90 derajat di kondisi searah jarum jam, dia ketika dirotasi ketika titik awalnya x, y, kemudian dirotasi 90 derajat maka menjadi y, min x. Lalu ketika dia 180 derajat, kita rotasi menjadi min x, min y. Lalu ketika 270 derajat, kita rotasi menjadi x, min y, min x, maaf ya, min y, min x.
Kemudian hal ini berlaku juga kepada kondisi berlawanan arah jarum jam, tetapi hanya berbeda di 90 derajat dan 270 derajatnya. Sebaliknya dengan ini. Nah, seperti ini letaknya. Oke. Nah, dari situ kita dapatlah tadi fungsi transformasi, nilai fungsi transformasinya, yaitu ketika 90 derajat atau minus 270 derajat sama dengan minus x. Lalu ketika 180 derajat atau minus 180 derajat adalah minus of minus x. Oke, langsung kita tadi ke contoh soalnya. Kita fokus lagi ke contoh soalnya, di mana diketahui fungsi awalnya adalah 3x ditambah 6. 3x ditambah 6. Kemudian dia minta rotasi 90 derajat dan 180 derajat. Oke, langsung saja kita masukkan. Ketika kita rotasi 90 derajat, maka bentuk persamaannya adalah minus fx. Ia sama dengan minus fx. Maka seperti tadi kita tinggal kalikan fungsi awalnya dengan minus. Hasilnya kita dapat untuk rotasi 90 derajat sama dengan minus 3x minus 6. Oke, tetapi selanjutnya kita ke rotasi 180 derajat, di mana bentuk persamaannya adalah minus f minus x. Lalu kita tinggal substitusi aja ya teman-teman. Setiap x kita ganti minus x, kemudian setelah kita ganti menjadi minus x, kita kalikan fungsi f min x itu. Kita kalikan dengan negatif. Menjadi minus dikali minus 3x tambah 6. Hasilnya adalah Y sama dengan 3x dikurang 6. Nah, ini adalah visualisasinya untuk rotasi 90 derajatnya. Ini tadi fungsi 3x tambah 6 yang berwarna hitam. Kemudian ini adalah fungsi min 3x min 6 setelah dirotasi 90 derajat. Lalu ini untuk terhadap 180 derajat, ini adalah fungsi 3x tambah 6. Lalu ketika kita rotasi 180 derajat menjadi 3x dikurang 6. Teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang rotasi. Nah, terakhir dari 4 jenis transformasi fungsi ini adalah dilatasi. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu adalah perubahan skala, yaitu pembesaran atau pengecilan, di mana grafik fungsi berdasarkan pusat dilatasi dan faktor skala. Jadi dia lebih besar, kita perbesar atau perkecil berdasarkan pusat dilatasi dan faktor skala tanpa mengubah bentuk dasar kurva. Diketahui bentuk persamaannya adalah Gx sama dengan K dikali F X per K. Oke, agar teman-teman lebih paham, kita lanjut ke contoh soal saja, di mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama saja seperti tadi ya teman-teman. Oke, diketahui tentukan persamaan bayangan di titik 0,0 dengan skala 2 dari fungsi linear 4x ditambah 8 dan tentukan titik potong di sumber. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan sekilas tentang bagaimana asal-muasal terbentuknya persamaan Gx sama dengan F K kali F X per K ini. Oke, jadi ini adalah visualisasinya ketika kita punya fungsi awal F-nya itu titiknya X, Y, lalu kita perbesar, maka tentunya kita perbesar sesuai faktor skalanya. Artinya kita kalikanlah masing-masing X dan Y ini menjadi Kx, kemudian KY setelah kita kalikan dengan faktor skala dan menjadi lebih besar. Makanya kita dapatkan bentuk persamaannya menjadi Gx sama dengan K dikali F X per K. Oke, kita lanjut bahas contoh soal tadi.
Nah, pada soal diketahui fungsi awalnya itu f4x, fx sama dengan 4x ditambah 8 dengan faktor skalanya adalah 2. Oke, maka kita langsung masukkan saja ke bentuk umumnya. Gx sama dengan 2 dikali fx per k. K dikali fx per k ini teman. K-nya kita gantilah menjadi 2 karena yang diketahui dari soal K-nya adalah 2. Oke, setelah kita ganti, kita ketika kita dapati x per 2 ini, maka artinya setiap x pada fungsi awal kita ganti menjadi, kita masukkan menjadi kita masukkan jadi x per 2. Oke, lalu setelah kita substitusikan menjadi 2x ditambah 8, jangan lupa dikali dengan skalanya di depan, menjadi akhirnya kita dapati hasil dilatasinya terhadap faktor skala 2 adalah gx sama dengan 4x ditambah 16. Kemudian tadi kan kita juga minta nih, tentukan titik potong terhadap sumbu x-nya. Oke, jadi ketika kita ingin menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya tentu saja adalah 0. Ketika dia memotong sumbu x, y-nya adalah 0 ya teman-teman. Maka gx sama dengan 4x ditambah 16, ini ya. Ini fungsi barunya. Maka 4x sama tambah 16 sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruas kita kurangi 16, maka hasilnya 4x sama dengan minus 16, x-nya sama dengan minus 16 dibagi 4 menjadi minus 4. Ini adalah titik potong sumbu x-nya. Jadi, memotong sumbu x pada x sama dengan minus 4. Ini adalah saya sertakan visualisasinya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini yang berwarna hitam adalah fungsi awalnya yaitu 4x tambah 8. Kemudian dia diperbesar dengan faktor skala 2 sehingga fungsinya itu menjadi 4x tambah 16. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, ini saya sertakan jawabannya agar teman-teman bisa membandingkan dengan jawaban hasil usaha teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pause. Kemudian untuk jika teman-teman ingin melihat visualisasinya setelah didilatasi seperti ini. Oke. Nah, itu tadi sudah saya bahas 4 jenis transformasi fungsi. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang implementasi fungsi pada kehidupan kita. Nah, sebenarnya matematika itu pasti dan selalu ada di sekeliling kita. Meski walaupun banyak orang menolak, tapi memang matematika tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi, dalam konsep transformasi fungsi ini, kita bisa mengambil contoh misalnya ketika kita belanja ke sebuah minimarket. Misalkanlah kita ingin membeli air mineral, snack, atau sabun, dan sebagainya. Nah, kita kan tahu harga barang kita itu, harga yang akan kita bayarkan nanti pasti bergantung pada jumlah barang yang kita ambil. Maka ini dikatakan konsep transformasi fungsi secara sederhana. Ini adalah konsep transformasi fungsi sederhana di mana ketika misalkan kita ambillah harga setiap barang itu sama. Misalnya harganya adalah 10.000, maka ketika kita modelkan dalam fungsi, jadinya Hx sama dengan 10.000 X. X sama dengan 10.000 X. Ini adalah konsep sederhana ketika tidak ada perubahan dalam ininya ya teman-teman, ketika tidak ada perubahan dalam harganya. Namun kan kita seperti yang kita sering jumpai dalam kehidupan nyata, biasanya umumnya tentunya harga itu tidak itu aja, maksudnya selalu ada kondisi di mana harga mengalami perubahan. Misalnya pada saat diskon, ketika kita belanja, kemudian kita alhamdulillah dapat diskon 20% gitu kan. Berarti
yang kita bayarkan bukan lagi 100% dari harga awal itu, melainkan menjadi 80%-nya karena kita tadi didiskon 20%. Diskon itu kan artinya potongan harga ya, berarti dipotong 20% dari 100% tadi menjadi 80%. Lalu ketika kita modelkan dalam fungsi menjadi 80% dari harga awal. Harga awalnya tadi berapa? Fungsi kita tadi yang kita buat tadi Hx sama dengan 10.000 X, maka ketika kita diberikan diskon 20%, maka kita harus membayarkan 80% dari 10.000 X tadi, artinya 0,8 dari 10.000 X. Itu adalah fungsi contoh dari fungsi transformasi fungsi, di mana dalam hal ini termasuk dilatasi vertikal, yaitu menurunkan grafiknya. Nanti karena ketika kalian modelkan dalam grafik itu akan turun grafiknya karena harganya turun kan. Oke, itu tadi adalah salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh transformasi fungsi di sekeliling kita. Dan banyak lagi bahkan selain transformasi fungsi, matematika itu selalu mengelilingi kita, selalu membersamai kita, selalu berjalan beriringan dengan kita. Maka dari itu pelajarilah matematika dengan sungguh-sungguh. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang materi kali ini, yaitu transformasi fungsi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya berkah untuk teman-teman dan untuk saya sendiri juga. Terima kasih.